Salah satu masalah psikologis yang sering kita alami adalah masalah ketakutan, kecemasan ya. Ketika kita harus misalnya menghadapi seseorang yang kita anggap sebagai orang yang eh, posisinya lebih di atas kita, yang punya otoritas, atau menghadapi sekelompok orang yang eh, mungkin kita tidak terlalu kenal dengan baik ya, seperti audiens, ketika kita harus public speaking, harus berbicara di depan orang banyak, atau ketika kita menghadapi situasi yang baru yang belum kita ketahui sebelumnya gitu ya. Ini adalah sesuatu yang sangat wajar dan seringkali kita alami, dan kalau kita mengalaminya kita bertanya-tanya, kenapa saya seperti itu, orang lain kayaknya nggak ada masalah dengan percaya diri bisa bicara di depan umum, dengan percaya diri bisa melakukan hal-hal atau menghadapi orang-orang tertentu gitu ya, nggak merasa takut atau sungkan berbicara atau berhadapan dengan public figure misalnya ya. Kenapa bisa begitu gitu ya? Nah, yang harus kita ketahui ini adalah sesuatu yang berhubungan dengan apa yang kita pikirkan, dengan otak kita ya. Kita tahu bahwa otak primitif kita itu ketika menghadapi sesuatu yang sifatnya seperti bahaya atau mengancam, maka reaksi alamiah otak kita secara primitif ya, yang dari dulu itu sudah seperti itu ketika nenek moyang kita berhadapan dengan katakanlah predator, binatang buas di hutan, dan ketika situasi bahaya itu harus dihadapi, maka reaksi tubuh kita adalah flight ya, lari, fight, melawan, atau freeze, seperti patung, nggak bisa bergerak, nggak bisa berbicara, seperti membeku gitu ya, freeze. Itu adalah reaksi normal otak primitif kita. Jadi di dunia sekarang, di dunia modern, yang kita anggap sebagai ancaman itu bisa bermacam-macam. Tidak lagi harus berbentuk seperti ancaman binatang buas atau bahaya yang dihadapi oleh nenek moyang kita ribuan tahun yang lalu, tapi bisa saja sesuatu yang kita anggap ancaman adalah seseorang yang kita anggap punya posisi penting ya, atau situasi yang baru yang belum kita ketahui, itu akan diterjemahkan oleh otak kita sebagai ancaman. Maka reaksi alamiah tubuh kita adalah ya, oleh hormon-hormon yang dikeluarkan oleh otak kita ketika menghadapi ancaman itu adalah jantung berdebar-debar, gemeter, keluar keringat dingin. Jadi setiap kali kita menghadapi sesuatu yang kita anggap ancaman, maka reaksi tubuh kita akan seperti itu ya. Masalahnya adalah bagaimana cara kita memandang sesuatu. Kalau kita memandang sesuatu itu sebagai bahaya atau ancaman, maka tidak usah heran kalau reaksi kita seperti itu. Sebaliknya, kalau kita menganggap sesuatu itu netral, tidak bahaya ya, misalnya kita menghadapi seseorang yang kita anggap katakanlah kalau kita punya figur ya, guru yang kita kenal mungkin seperti killer gitu ya, sama kita berhadapan dengan anak kecil yang lucu, reaksi tubuh kita beda kan ya, karena cara otak kita menerjemahkan objek orang itu berbeda. Saya ingat waktu saya masih SMP ya, saya harus ke depan untuk tes suling ya, pelajaran musik. Saya menganggap situasi itu sebetulnya saya tidak terlalu takut ya, bukan takut sama teman-teman karena harus berdiri di depan. Saya nggak takut sama teman-teman karena untuk saya teman-teman bukan ancaman, tapi guru ini mungkin saya terjemahkan sebagai ancaman karena beliau ini
jutek. Dan walaupun saya sudah latihan, saya tahu saya bisa, saya lancar, ya. Tapi karena saya berhadapan dengan guru ini yang saya anggap sebagai ancaman, maka reaksi tubuh saya waktu itu gemeter, ya. Selain itu saya takut gagal, ya. Itu situasi yang membuat saya merasa terancam. Yang terjadi adalah walaupun saya tahu saya sudah berlatih dan saya lancar kalau saya latihan gitu ya, saya bisa. Yang terjadi adalah waktu saya niup suling, tangan saya gemeteran. Dan ini sangat fatal kalau lagi niup suling terus tangannya gemeteran, otomatis ini jari nggak bisa nutup lubang suling kan, dan kacau kan. Akhirnya terjadi apa yang saya takutkan. Dan saya kesel banget karena kenapa gitu ya, kenapa saya gemeter gitu. Kalau saya nggak gemeter pasti saya bisa gitu. Dan guru saya bilang, kamu nggak latihan ya, kamu nggak bisa ini. Saya bilang bisa kok, saya bilang bisa, saya latihan, saya tahu saya bisa. Terus itu tahu kenapa? Ya saya juga nggak tahu kenapa tangan saya gemeteran. Saya bilang seandainya saya nggak gemeteran, saya tahu saya bisa gitu. Dan ini suatu reaksi yang saya nggak bisa kendalikan karena otak saya ternyata menerjemahkan situasi itu sebagai ancaman dan tubuh saya bereaksi sesuai dengan perintah otak saya gitu ya. Jadi kalau ada yang bertanya bagaimana caranya bisa menghadapi sesuatu tanpa harus takut atau gemeter gitu ya, jawabannya balik kembali dengan apa yang dipikirkan sama otak kita, apa yang diterjemahkan, bagaimana cara kita memandang sesuatu, seseorang, atau suatu keadaan. Apakah kita menerjemahkannya sebagai ancaman atau bahaya, atau kita menerjemahkannya sebagai sesuatu yang menyenangkan. Jadi cara kita memandang sesuatu, cara otak kita memproses sesuatu itu menentukan reaksi tubuh kita, ya, menentukan bagaimana perasaan kita. Perasaan kita selanjutnya akan menentukan tindakan kita, sikap kita terhadap sesuatu itu kan. Jadi kalau kita mau mempunyai sikap yang berbeda, dengan arti kata saya nggak mau lagi takut ya, atau cemas, atau gemeter. Ya seperti dulu saya kalau bawa mobil tuh saya gemeter. Ya kaki saya gemeter, tangan saya gemeter semua. Tapi sekarang saya masuk dan nyalain mesin mobil, saya nggak gemeter lagi. Kenapa bisa begitu? Apa yang berubah? Yang berubah adalah bagaimana otak saya bekerja, bagaimana otak saya berpikir, menerjemahkan situasi yang dulunya saya pikir kalau nyetir itu bahaya gitu ya, selalu pikirannya tuh semua yang negatif aja kan. Ini bahaya, itu bahaya, ini bisa terjadi, itu bisa terjadi ya. Sekarang nggak begitu lagi gitu. Fokus saya nggak ke situ lagi. Fokus saya sekarang fokusnya lain gitu. Kalau saya sekarang nyetir mungkin saya sambil dengar musik, mungkin saya sambil lihat sekitar saya, mungkin saya sambil bikin video. Karena fokus saya nggak lagi ke hal yang saya anggap sebagai ancaman. Bukan hal-hal yang bikin saya takut lagi, tapi saya fokus ke hal-hal yang bikin saya seneng gitu. Jadi kalau mau mengubah perasaan, tindakan kita, sikap kita terhadap sesuatu, ubahlah cara berpikir kita. Ya, dulu ya kalau misalnya saya berdiri di depan, walaupun misalnya nyanyi di dalam satu grup yang terdiri dari 20-30 orang, tetap saya gemeteran gitu kan, gemeteran. Karena fokus saya adalah audiens ya, orang banyak. Dan saya fokusnya pikiran apa yang orang lain pikir tentang saya, padahal itu nggak betul ya. Yang saya anggap sebagai ancaman adalah bahwa orang akan berpikir, akan punya pendapat tentang diri saya, itu sama sekali nggak betul. Karena orang yang nonton itu belum tentu ngeliatin saya, belum mungkin dia liatin orang yang lain kan. Ketika saya mengubah cara pikir saya, ketika saya nggak fokus lagi sama orang banyak, saya fokus aja sama lagu itu misalnya, saya fokus aja bagaimana saya bisa bernyanyi dengan sebaik-baiknya. Ketika fokus saya berubah ya, saya nggak lagi merasakan efek dari respon lari ya, respon melawan, respon mematung.
Dengan arti kata nggak lagi gemeteran, karena saya mengubah cara pikir saya, mengubah fokus saya. Akhirnya reaksi tubuh saya pun mengikuti ya perintah otak saya. Dan ini bisa diterapkan dengan banyak latihan. Kenapa? Ketika kita menghadapi situasi yang baru, yang asing, itu wajar kalau kita akan merasa gugup, takut, kan wajar. Tapi ketika kita sudah biasa, sering ketemu situasi itu, kita akan berubah. Kita lebih mengenal. Kalau kita misalnya belum kenal seseorang kan, kita mungkin takut sama orang itu. Tapi kalau kita udah kenal, kita udah tahu ternyata, oh ini orang ini nggak bahaya kok, oh orang ini ternyata nggak sesangar yang saya kira, orang ini ternyata ramah, ternyata baik, maka sikap kita ke dia juga akan berubah kan. Jadi itu kuncinya ya, ketika kita sering berhubungan, kontak dengan situasi itu yang tadinya kita nggak kenal, kita lagi semakin mengenal dan kita semakin tahu bahwa situasi itu bukan bahaya, maka otak kita menerjemahkannya lain lagi ya. Dan reaksi tubuh kita tidak lagi reaksinya gemeter, takut. Itu yang bisa saya bagikan untuk kali ini, bagaimana kita menghadapi rasa takut ketika berhadapan dengan sesuatu. Itu karena memang semuanya berawal dari pikiran kita, bagaimana cara kita memandang sesuatu, apa yang kita pikirkan, apa yang kita terjemahkan di otak kita, dan otak kita memerintahkan tubuh kita untuk bereaksi seperti itu. Ketika otak kita kita rubah ya cara berpikir kita, maka otomatis reaksi tubuh kita akan juga berubah ya, lebih rileks ya, tidak lagi gemeter ya. Dan ini bisa kita praktekkan dengan latihan, dengan exposure. Exposure itu artinya kita berhadapan dengan objek itu lebih sering. Seperti saya dulu, saya takut nyetir kan. Makin saya menghindar ya, rasa takut itu akan terus ada karena saya nggak kenal kan sama situasi itu. Situasi itu tetap asing, tetap diterjemahkan sebagai bahaya di otak saya. Tapi kalau saya lebih sering nyetir ya, makin sering, akhirnya saya kenal baik dengan situasi itu, dan otak saya menerjemahkan situasi itu bukan lagi sebagai ancaman, dan akhirnya hilang ya rasa takut itu. Jadi itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih yang sudah nonton, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai ketemu di video berikutnya.